Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast kali ini, podcast My Channel Solusi. Ya, Alhamdulillah, pada hari ini kita kedatangan tamu. Ini tamu terhormat karena dari jauh-jauh dari Makassar untuk bersilaturahim dan sebagai narasumber pada hari ini, yaitu Kakorda BRN Sulawesi Selatan. Pada kali ini kita akan memberikan mendapatkan pencerahan dari Pak Kakorda bahwa dalam hal bisnis rental apa sih yang perlu diperhatikan gitu. Nah, mungkin sebelumnya Pak Kakorda mungkin memperkenalkan diri dulu lah. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya di podcast My Channel Solution. Saya perkenalkan diri, saya selaku Ketua Korda BRN Sulawesi Selatan, di mana BRN ini adalah wadah tempat berkumpulnya seluruh pengusaha rental, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan ini, seperti itu. Kemudian dalam undangan ini, memang kami sudah merencanakan untuk melakukan suatu perbincangan tentang seperti apa sih yang namanya itu BRN, atau bagaimana cara nanti apabila kita ingin bergabung dengan BRN, lalu apa saja yang kita dapatkan bila bergabung dengan BRN. Nanti kita akan ulas selanjutnya setelah Pak Sekjen. Kebetulan saya perkenalkan, Pak Hasan Arifin adalah Sekretaris Korda Sulawesi Selatan, Buser Rencar Nasional. Saya kira ini perbincangan sangat menarik karena narasumber pada hari ini ada dua, Kakorda BRN Sulawesi Selatan dan Sekretaris Jenderal BRN Sulawesi Selatan. Ya mungkin bisa ini dari Pak Sekjen lah, bisa bercerita sedikit seperti apa sih sampai Buser Rencar Nasional ini bisa ada di Makassar, karena seperti yang kami ketahui bahwa Buser Rencar BRN ini ada pengurus pusat yang ada di Jakarta. Nah, ini sedemikian apa sih ininya sampai keberadaan BRN Korda Sulawesi Selatan itu berdiri di Makassar? Ya, Pak Sekjen. Terima kasih atas kesempatan. Jadi pada dasarnya begini, organisasi BRN, organisasi pengusaha rental itu ada beberapa. Cuma termasuk Pak Ketua memiliki kegelisahan terkait persoalan adanya mafia rental, adanya gagal bayar. Nah, konsepnya BRN itu adalah untuk mengantisipasi atau minimal mengurangi adanya mafia rental. Jadi fokus kita itu tidak ke orderan, karena pada prinsipnya kita berbisnis dengan rezeki masing-masing. Tapi yang lebih utama dari sebuah bisnis ini adalah keamanan aset, Pak. Karena begini, bisnis rental mobil ini menurut saya adalah bisnis yang paling tinggi risikonya. Yang pertama, tinggal mobil kita pusing, jalan mobil kita was-was, kembali saja mobil Pak belum tentu kita dibayar. Nah, pada saat itulah muncullah kegelisahan dari Pak Kor dan beberapa teman-teman. Ternyata di pusat itu, di Jakarta itu sudah ada yang namanya BRN yang konsennya tadi ke masalah itu. Akhirnya BRN bisa hadir itu ya termasuk berawal dari situ. Iya. Berarti memang benar-benar murni apa yang menjadi fakta di lapangan kemudian itu dirikan oleh Kakorda untuk membentuk DPD ya, Dewan Perwakilan Daerah. Jadi sedikit saya tambahkan bahwa
BRN itu berdiri di Makassar, yaitu tepatnya tanggal 22 Oktober 2022. Jadi dalam masa kepemimpinan saya ini sudah menghampiri akhir jabatan, tetapi alhamdulillah BRN bisa berkembang pesat selama dalam periode 3 tahun, di mana pada saat kita membuka cabang di Sulawesi Selatan, yaitu Korda Sulawesi Selatan, kami masih dimulai dengan sekitar 22 orang. Oh ya, sekarang Pak Korda sudah berapa membernya? Alhamdulillah kami sudah di posisi 100 yang aktif 108 orang. Tetapi yang sudah bergabung dengan BRN itu sekitar hampir 120. Jadi aktif 108 orang. Itu terbagi lagi dengan korwil-korwil ya? Betul. Jadi kami terbagi dari beberapa korwil yang kita sudah buka, termasuk Korwil Makassar, Ya, Korwil Makassar. ada Korwil Goa, ada Korwil Bone, Ya, Korwil Bone. Korwil Parepare, Ya, Parepare. Korwil Mamuju, Ya, dan Korwil Pangkep, kemudian Korwil Sidra. Oh, berarti sudah. Jadi itu sekitar 8 Iya. korwil yang sudah kami buka, dan kedepannya insya Allah kita akan membuka lagi kepada rekan-rekan yang ada di daerah-daerah kabupaten, untuk kita akan mengembangkan sayap untuk memperluas bagaimana agar supaya di setiap kabupaten nanti itu ada korwil BRN di sana, untuk lebih mudah lagi mengontrol atau berkomunikasi dengan rekan-rekan yang ada di luar daerah. Seperti itu. Pak Korda, ini sebenarnya dalam bentuk SOP itu seperti apa dalam dunia bisnis rental ini supaya aset yang kita punya ini menjadi aman? Seperti apa sih SOP-nya itu ketika kita mau merentalkan? Jadi seperti apa yang dikatakan dengan Pak Sekjen tadi, bahwa dunia rental itu memang resikonya sangat tinggi. Jadi untuk memberikan kenyamanan kepada anggota, tentu ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat mendapat orderan dan melepas kendaraan, khususnya di lepas kunci. Iya. Jadi adapun beberapa yang perlu diperhatikan itu adalah, pertama, pada saat kita menerima customer, paling tidak pertama itu adalah visual. Iya. Minimal kita melihat dulu customernya ini secara pribadi, orang bisa melihat seperti apa sih customer ini, apalagi dengan customer yang baru. Nah, kemudian kita akan melangkah KTP. Iya, iya. Sebagai dokumentasi identitas, di mana itu menjadi suatu pegangan buat kita. Betul, betul. Nah, dengan memperlihatkan KTP, bukan berarti kita sudah langsung yakin. Karena di dalam dunia rental sudah beberapa kali kita mendapatkan ada yang namanya KTP palsu. Ya. Jadi kita kembali lagi, ada yang namanya di aplikasi kita bisa get kontak. Ya. Seperti apa sih? Mungkin intinya Pak Ketua bahwa verifikasi data. Verifikasi data. KTP itu yang betul, sangat-sangat. betul. Kemudian otomatis kita ada bertanya, Ya. unit ini atau Bapak mau pakai kemana? Ya, tujuannya ya. Tujuan kemana? Destinasinya kemana? Pemakaian berapa hari? Nah, hal-hal ini semua yang perlu kita tanyakan kepada customer sebelum melepas kendaraan. Nah, dilanjutkan dengan data atau dokumen, kita harus ada yang namanya SPK. Ya. Jadi SPK itu adalah surat pelepasan kendaraan, di mana secara otomatis pada saat penyerahan kendaraan itu semua sudah terdokumentasi, seperti keadaan kendaraan, keselamatan kendaraan atau layak untuk dipakai, itu semuanya sudah harus dicek. Kenapa? Karena ini akan nanti juga kalau unit kita tidak
tidak safety, berarti nanti takutnya ada sesuatu hal yang terjadi pada customer. Iya, betul. Nah, kemudian setelah diadakan dengan data SPK, kita juga wajib memberikan surat tanda serah terima kendaraan, Iya, betul. di mana di situ terdata bahwa pemakaian unit ini akan berakhir pada tanggal sekian atau mulai dari tanggal sekian, agar mempermudah kita juga untuk mengambil orderan selanjutnya. Iya, ada kejelasan. Ada kejelasan. Akan waktunya ya. Betul. Dan yang berikutnya adalah diwajibkan untuk customer itu difoto dengan kendaraan yang akan dipakai. Ya, itu sebagai ini juga bukti juga bahwa ini Betul sekali, terima. betul. Jadi, Seperti itu. tapi kira-kira Pak Kapolda ini apa sih standar-standar dari sebuah unit rental atau mobility yang mau direntalkan? Seperti apa sih ininya untuk bisa mengetahui keberadaan unit? Apakah memang ada alat-alat standar yang harus digunakan? Oh iya, betul. Jadi kita sebagai pengusaha tentunya punya persiapan. Siapkan, artinya seperti ini. Saya mencontohkan bahwa siapkan payung sebelum hujan. Iya, betul. Artinya di dalam unit kendaraan rental itu sudah pasti, dan ini sudah rahasia umum, sudah pasti banyak hal-hal yang kita buat sesuatu di mana customer tidak mengetahui. Jadi secara umum bahwa kita bisa mengetahui keberadaan unit tersebut dengan adanya GPS itu. Jadi bukan berarti kita hanya melepas kendaraan begitu saja, dan ini wajib buat anggota BRN. Setiap kendaraan, dan ini menjadi aturan ADRT, setiap kendaraan yang dioperasikan oleh anggota BRN itu wajib minimal, ada beberapa. Jadi saya tidak terlalu menjelaskan sampai mendetail di sini, tetapi intinya kami berusaha pengusaha juga ini sudah mempersiapkan hal-hal jangan sampai terjadi yang kita tidak inginkan. Ya, berarti singkatnya Pak Kapolda bahwa ada beberapa SOP yang harus kita penuhi, baik itu SOP mobil, kemudian SOP customer, itu yang harus dan wajib diperhatikan. Iya. Kira-kira Pak Sekjen, apa sih langkah-langkah misalnya kalau ada unit bermasalah, apa langkah-langkah atau seperti apa langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan ketika ada unit yang bermasalah? Karena kan mengingat bahwa Bursa Rencar Nasional ini merupakan suatu komunitas atau organisasi yang memang bergerak di pengamanan aset. Nah, seperti apa langkah-langkahnya Pak Sekjen? Atau ada beberapa kasus yang sudah terjadi? Ya begini Pak, BRN itu tidak bicara lagi persoalan produk. Jadi ada kayak iklan minuman itu yang ada manis-manisnya, BRN sekarang sudah tidak bicara di level itu. Karena di Sulawesi Selatan saja per tahun 2024 ada beberapa kasus, 54 kasus. Ada 54 kasus dengan jumlah mobil 128. dengan itu bukan pekerjaan. Nah, maksud saya begini, rugilah teman-teman pengusaha rental ketika tidak bergabung dengan BRN. Itu satu. Kalau terkait persoalan teknis di lapangan, ada beberapa teknis yang dilakukan dan hanya orang BRN yang tahu. Jadi teman-teman sekiranya pemain rental mobil, apalagi pas cuci, harusnya bergabung dengan BRN. Memang seperti harus dihimbau kepada pengusaha-pengusaha rental yang ada di Makassar atau yang ada khususnya di Sulawesi Selatan, ya bagaimana bisa supaya bergabung ke dalam organisasi kita ini BRN. Karena kenapa itu tadi ya Pak Sekjen ya? Betul, karena maksud saya begini, BRN ini berkembang begitu besar. Kira-kira kalau di seluruh Nusantara ini berapa relawannya Pak Sekjen? Relawan BRN itu sudah 2000-an lebih. Sekitar 2008. Dan itu sudah ada di seluruh Nusantara, bahkan di luar negeri kita ada relawan. Jadi contoh, teman-teman yang misalnya mobilnya menyeberang ke Timur Leste,
kita tidak tahu ini mafia mau kemana. Itu di sana kita punya relawan, kita cuma kontak teman. Berarti ada keterjangkauan ketika unit itu pindah wilayah atau pindah lokasi, ada keterjangkauan untuk melakukan eksekusi unit karena adanya relawan itu tadi. Betul. Seperti itu ya. Contoh kecil begini. Beberapa bulan yang lalu ada mobil saudara kita dari Bandung, ya, itu direntalkan di Jakarta. Ternyata mobil mau dibawa menyeberang ke Papua, tapi ternyata transit di Makassar. Dan omak saudara kita di Bandung itu menelpon ke Makassar, akhirnya aset itu aman. Nah, seandainya kira-kira BRN tidak ada di Makassar, Ya. Berarti memang ada ini ya, semacam saling menjaga setiap wilayah kita dengan adanya relawan itu. dan yang ketiga ini begini Pak, BRN ini adalah organisasi yang paling aktif. Dalam bidang organisasi rental ini, idealah organisasi yang paling aktif mengedukasi anggotanya. Karena persoalan kecil apapun itu selalu kita bareng-bareng. Jadi tidak ada teman-teman yang merasa kesusahan sendirian. Itulah hebatnya BRN. Tapi Pak Kapolda, mungkin ada himbauan-himbauan atau apalah terhadap pengusaha-pengusaha rental yang ada di Makassar. Apa sih himbauan itu yang dari Kapolda Sulawesi Selatan? Itu pertama untuk himbauan para seluruh pengusaha rental mobil Makassar, khususnya buat anggota saya yang ada di BRN. Artinya sebelum melaksanakan atau penyerahan unit itu segala sesuatunya SOP itu harus dilaksanakan. Berarti SOP standar operasional. Standar operasional. Kenapa? Meskipun kita separental pemula, kalau kita mengikuti daripada standar-standar SOP yang sudah diberikan dan selalu dipaparkan, kami di BRN ini ada beberapa kepala divisi. Khususnya kita mulai dari kepala divisi penindakan, ada diklat dan pengembangan. Jadi setiap saat itu bisa diberikan atau mereka bisa ada informasi. Betul, selalu update. Dan memang selaku organisasi di mana kita punya visi dan misi itu adalah pengamanan aset, sehingga paling tidak saya himbau kepada pengusaha rental bahwa lepaslah mobilmu dengan aman. Artinya apa? Pada saat mobil kendaraan Anda dipakai orang, kamu juga bisa tidur nyenyak di rumah, meskipun dalam keadaan keluar daerah atau apa. Yang jelasnya setiap data-data customer sudah harus di tangan kita sebelum menyerahkan kendaraan tersebut. Hanya saja terkadang juga terjadi seperti gagal bayar. Gagal bayar ini terkadang yang paling sering terjadi adalah masalah-masalah kendaraan yang dilepas sesama pengusaha rental. Berarti ini rent-to-rent. Betul. Kenapa? Kalau sudah sesama anggota BRN untuk meminta mobil untuk dioperasikan kepada customer mereka, secara otomatis kita tidak ada hubungan dengan customer. Ya, berarti di situ ya. Ya. Tapi saya rasa Pak Ketua, kalau misalnya itu dilakukan dengan SOP yang sama, kemudian ada rent-to-rent, kan aman. Karena kenapa? SOP yang kita gunakan dengan SOP orang lain gunakan itu sama. Artinya ketika rent-to-rent tidak ada masalah. Betul. Mungkin begitu. Betul. Tetapi kelemahan di sini masih ada atau masih biasa terjadi dengan adanya sistem kepercayaan sesama tetaman, khususnya sesama anggota BRN sudah tidak kita ini di dalam berorganisasi sudah menganggap saudara. Artinya apa? Yang akan bertanggung jawab dengan kendaraan tersebut adalah orang kedua yang berhubungan dengan customer seperti itu. Ya berarti begini Pak Ketua, mungkin singkatnya bahwa dalam berbisnis ya kita harus memenuhi kaidah-kaidah manajemen yang baik. Betul. Kaidah manajemen yang baik itu bukan ada kepercayaan, tetapi memang ada bukti secara tertulis bahwa ini
penyerahan Betul. kendaraannya, Betul, kemudian sudah. siapa yang menggunakan. Betul. Jadi mungkin intinya bahwa ya satu-satunya kata bahwa SOP-nya harus baik. Betul. Artinya meskipun kita sebagai anggota BRN sama di Korda Sulawesi Selatan, itu tetap kita melaksanakan SOP apa yang sudah diterapkan di BRN seperti itu. Ya, saya kira demikian Pak Ketua dan Pak Sekjen. Mungkin ada statement closingnya di BRN itu, ya mungkin ada apa ya, semacam apa untuk memberi semangat. Ya. Artinya ada tema atau apa sih BRN itu untuk memberikan semangat kepada teman-teman. Artinya begini, Ya. bahwa di dalam suatu organisasi atau komunitas, ya mungkin satu, bahwa perlu ada kekuatan. Kekuatan itu muncul ketika ya mungkin kompak, ya Ya, kan? betul. Setelah kompak dengan SOP yang baik, ya pasti akan usahanya akan mungkin juara, ya. Tapi setelah juara, ya tentu ada yang harus diinginkan lagi bahwa keamanan aset itu harus tetap dipertahankan. Karena kenapa? Di dalam rental setahu saya bahwa ada beberapa yang ansuran. Artinya masa sementara ansuran kemudian mobil hilang, kan kita lebih besar. Artinya pertarungannya itu ya mungkin 2 atau 3 tahun, 4 tahun tenor ansuran itu yang kita berjuang untuk itu. Bagaimana caranya mobil itu bisa selesai ininya pembayarannya. Jadi ya dengan adanya Bursa Rental Nasional yang biasa kita singkat BRN, kami itu sudah terbentuknya organisasi itu sudah pasti kita membuat suatu kekuatan dulu. Iya. Kekuatan, kemudian kompak. Ya, dengan adanya kekuatan dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, dengan hampir 2.800 anggota anggota relawan, di mana sangat mempermudah koneksi atau komunikasi kepada rekan-rekan yang ada di Indonesia. Nah, hanya saja di dalam pengeksekusian antara kendaraan antar provinsi, semuanya itu harus dikerjakan atau komunikasi dilaksanakan oleh Korda masing-masing. Oh, berarti ada jenderal lapangan. Ya, betul. Mengkoordinasikan seperti apa teknisnya. Setiap Korda itu tidak bisa bekerja sebelum ada komunikasi antara sesama ketua Korda dari unit tersebut kepada ketua Korda di mana TKP tersebut. Jadi singkat cerita mungkin Pak Ketua, kalau misalnya ada unit yang bermasalah di salah satu korwil, artinya ada SOP juga bahwa korwilnya itu harus melapor kepada Kordanya. Korda nanti berkoordinasi untuk membentuk semacam strategi agar nantinya bisa mengeksekusi atau mengambil unit yang bermasalah itu. Sudah pasti, tetapi sebelum kami melaksanakan hubungan komunikasi dengan Korda lain, maka setiap dokumen apa saja tadi yang saya sampaikan itu semuanya harus disiapkan. Dan perlu diketahui bahwa BRN ini adalah organisasi yang tidak memungut iuran, di mana dengan adanya kekompakan sesama anggota relawan, maka kita simpulkan bahwa ini adalah suatu organisasi yang mengutamakan ibadah. Saling membantu sesama lain, di mana tidak memberatkan kepada sesama pengusaha, baik yang ada di Makassar maupun rekan-rekan yang ada di provinsi-provinsi lain, seperti itu. Ya, mungkin Pak Ketua, kalau statementnya untuk terakhir seperti apa ininya BRN ini? BRN ini maju terus dan berkembang terus di seluruh pelosok Indonesia, di mana harapan kami kepada seluruh anggota relawan BRN agar supaya menjaga aset masing-masing dalam melaksanakan usaha rental di setiap daerah yang ada di Indonesia. Terima kasih saya ucapkan, hanya terima kasih kepada My Solution yang sudah meluangkan waktunya. Salam ibadah, bring back our car. Ya, demikian edukasi. Ya. Sudah. Oh ya.
Dapat nanti dikat. Iya, iya. Nah, terima kasih podcast My Channel Solusi sudah hadir pada hari ini untuk mengedukasi pengusaha-pengusaha rental yang ada di Makassar. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisnis rental di Makassar bisa lebih lancar sehingga bisa memberikan cuan yang lebih banyak. Ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beren, bring back our car.